Selamat pagi anak-anak semua. Baik, pada pertemuan kali ini seperti biasa, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengan waktu yang singkat ini pada pertemuan daring kita ini, harapan Ibu seperti biasa, kita sudah biasa belajar dalam daring ini, Nak. Kesiapan kamu itu sudah Ibu harapkan, baik itu buku paket, alat tulis, dan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran kita ini. Pada pertemuan yang lalu, Nak, kita membahas tentang penanganan, ya, penanganan pelanggaran hak, ya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, ini tidak judul baru lagi bagi kita, tapi sudah melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau dikatakan penanganan berarti menangani, bisa juga dikatakan mengantisipasi, mencegah bisa juga. Di sana pada buku paket kamu lihat di sana, Nak, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa poin sudah disampaikan. Yang pertama, supremasi hukum, itu sudah Ibu jelaskan, di mana pada pertemuan yang lalu tentang supremasi hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi, Nak, di masyarakat kita dibanding daripada norma-norma yang lain. Kenapa? Itu sudah Ibu berikan alasannya, karena norma hukum itu mempunyai dua sifat, yaitu mengikat dan memaksa. Baik. Yang berikutnya di sana adalah mengoptimalkan peran lembaga. Kalau dikatakan mengoptimalkan, Nak, berarti itu di dalam lembaga itu tadi, selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban, Nak, warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Nah, ini adalah perlu hal-hal yang dioptimalkan. Artinya di sana, seperti kita ketahui, bahwa di dalam menegakkan hak asasi manusia itu, Nak, perlu itu kita saling memahami. Jadi kalau antara satu dengan yang lain tidak saling memahami, jelas hak asasi manusia itu tadi tidak bisa kita antisipasi untuk dilanggar. Jadi kalau manusia itu tidak bisa mengantisipasinya, pasti hak asasi itu terlanggar dia. Maka pada pertemuan yang lalu, materi kita itu ada di sana kasus. Nah, mengapa terjadi kasus? Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mungkin adanya manusia itu kurang menyadari dengan adanya hak asasi manusia itu tadi, ya. Kemudian di sana kita ketahui kalau di daerah kita ini, ya, penegakan HAM itu sudah memang alhamdulillah sudah mulai begitu ditegakkan. Contohnya anak-anak sekolah itu sudah diperhatikan sampai ke pelosok-pelosok, kiranya agar anak itu semua sekolah, tidak ada lagi yang tinggal di kampung yang tidak mencicipi bangku sekolah. Kemudian kita lihat juga dalam menangani itu tadi, ya, pelanggaran hak asasi manusia tadi, untuk mengantisipasinya kita lihat, Nak, pemerintah kita memberikan bantuan operasional sekolah. Itu salah satu solusi di dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Karena kita ketahui bahwa seseorang itu untuk menerima atau duduk di bangku sekolah itu adalah hak warga negara. Nah, tapi bila dalam suatu keluarga itu tidak mencukupi istilah ekonomi untuk menyekolahkan anaknya, maka pemerintah memperhatikan hal seperti itu. Jadi dengan turunnya dana bantuan operasional sekolah itu tadi juga, Nak, pemerintah sudah mengantisipasi, sudah mencegah, bahkan sudah menangani pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan. Nah, kita lihat lagi di sana, Nak, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
Kalau kita katakan itu, kalau dulu nak masih musim itu wartawan gadungan istilahnya, atau wartawan yang tidak punya surat keterangan atau surat apa namanya istilahnya, SK, tidak ada punya hak dia atau tidak ada izin, kan begitu. Nah, sekarang pemerintah juga sudah memberikan hak-hak seperti itu. Namun di dalam untuk menerima atau menyampaikan suatu informasi, mereka itu harus bertanggung jawab dengan penuh, apakah benar atau tidaknya. Berita itu harus benar, tidak boleh asal-asal. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian di sana ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ini jelas dia meningkatkan pengawasan. Ya, kalau bisa di masyarakat itu di mana saja. Contohnya di dalam keluarga, jangan sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi masih banyak poin-poin di sana, nak. Kalau kita buka di sana sampai bagian G dia. Nah, sampai ada di bagian G itu meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami. Nah, ini sering Ibu sampaikan kepada kalian, nak. Coba serius di sana, nak, jangan main-main, konsentrasi, nak. Ya, sering Ibu sampaikan, nak, bahwa di dalam segala sesuatu berbuat atau bertindak itu kita harus berhati-hati. Apalagi dalam mengenai hak asasi manusia. Sering Ibu sampaikan kita itu harus saling memahami, harus saling mengerti agar hak asasi manusia itu tadi tetap dihargai, tetap ditegakkan. Nah, kemudian materi itu, nak, kamu baca lagi di sana pada halaman 26 ya, 26 ya, nak. Ada di sana tugas juga, nak. Tugas. Udah dilihat di sana? Tugas mandiri 1-4. Ya. Di sana juga dijelaskan bahwa di dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diterapkan juga di sana yang namanya aparat. Nah, ini jelas harus kita bekerja sama dengan aparat. Karena apa? Karena mereka itu adalah elemen atau alat penegak hukum. Kemudian di sana juga ada Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ini juga elemen negara ini. Kemudian ada juga di sana Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, jadi kalau kita masyarakat bekerja sama dengan elemen-elemen itu tadi, alat-alat negara itu tadi, penegak-penegak umum itu tadi, jelas bisa semua itu teratasi. Namun demikian, kalaupun itu pasti nggak mungkin bisa semua, istilahnya semua patuh kepada peraturan. Itu jelas masih ada di sana sini seperti pertemuan kita yang lalu. Kenapa terjadi kasus itu? Mungkin dia tidak adanya kesadaran atau egois atau tidak ada toleran. Nah, itu dia di sana ya. Nah, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi penanganan ini. Sesuai dengan penjelasan Ibu pada pertemuan yang lalu, kamu ingat, nak, kamu putar video Ibu, kemudian pendukungnya kamu baca buku paket. Dan perlu Ibu sampaikan kepada kamu semua, kelas 12 IPA IPS ya, nak, ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, ini sering Ibu ingatkan, bahkan ada sama sekali tidak ada tugasnya, bahkan ada sama sekali tidak pernah hadir di Google Classroom dan tidak pernah ada dia di Zoom. Harapan Ibu, mari segera, nak, mari segera, jangan kamu rugikan diri kamu sendiri. Walaupun dalam seperti ini keadaan darurat kita belajar daring, harapan Ibu, karena sekolah memberikan fasilitas kepada kamu. Apa fasilitas yang diberikan sekolah kepada kamu dalam pembelajaran daring, nak? Yang jelas, bila kamu tidak mempunyai handphone, jauh sebelumnya pelaksanaan daring sudah diberikan informasi kepada kamu. Kamu datang ke pihak sekolah, menjumpai bagaimana solusinya, itu akan terselesaikan oleh sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harapan Ibu, tidak ada lagi yang tidak bergabung kepada Google Classroom, tidak ada lagi yang ikut dalam Zoom, bahkan jangan sampai sama sekali tidak ada dia berhadir, seperti tidak dianggap dia siswa di sana. Nah, tugas yang Ibu sampaikan kepada kamu, nak, selain membaca buku paket, mendengarkan video yang dari Ibu, kamu buka halaman 26 ya, tadi sudah sampaikan. Itu ada 3
soal. Nah, itu ibu kasih cuma 2 soal saja lah, nak. 1-2 sajalah kamu kerjakan ya, nak ya. Harapan ibu semua mengerjakan. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri, seperti biasanya, mari kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Selamat pagi, selamat bertemu pada pertemuan yang akan datang.